Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian di mata kuliah Getaran Mekanik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang elemen inersia dan elemen redaman. Bersama saya Berli Paripurna Kamil. Kita mulai dari elemen massa atau elemen inersia. Elemen massa itu diasumsikan kaku dan dia akan memperoleh dan kehilangan energi kinetik pada saat kecepatan benda berubah. Seperti dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, ada sebuah model gedung 5 tingkat dan kita bisa modelkan gedung tersebut sebagai 5 buah massa yang menggumpal di masing-masing lantainya, yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5, dan masing-masing massa tersebut itu mempunyai sumbu koordinatnya sendiri-sendiri. Sehingga di sini kita bisa katakan sistem tersebut adalah sistem yang mempunyai 5 derajat kebebasan. Nah, di sini kita dapat menggabungkan ya kelima massa tersebut dengan menggunakan sistem elemen massa inersia. Baik, bagaimana caranya jika kita ingin menghitung massa ekivalen dari sebuah sistem yang melibatkan banyak massa? Seperti dapat kita lihat pada contoh di atas ini, ada sebuah sistem yang mempunyai pivot di titik O, kemudian di titik A itu ada massa M1, di titik B ada massa M2, dan di titik C ada massa M3. Masing-masing massa tersebut mempunyai koordinat X1, X2, dan X3, sehingga kecepatannya itu bisa kita nyatakan sebagai X1 dot, X2 dot, dan X3 dot. Masing-masing massa mempunyai jarak L1, L2, dan L3. Sistem seperti ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan satu massa ekivalen yang terletak di titik A yang mempunyai jarak L1. Bagaimana cara kita menghitung besar massa ekivalen ini terkait dengan massa M1, M2, dan M3? Maka pada dasarnya prinsip yang kita gunakan untuk menghitung massa ekivalen itu adalah dengan menggunakan kekakalan hukum energi kinetik. Kita tahu energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, maka kita akan hitung energi kinetik untuk kasus pertama, yaitu kasus yang melibatkan 3 buah massa, dan energi kinetik untuk kasus kedua, yaitu kasus yang hanya melibatkan satu massa saja. Nah, untuk kasus yang melibatkan 3 massa, maka berdasarkan geometri yang sudah ada dijelaskan di atas ini, kita bisa nyatakan energi kinetiknya adalah setengah m1 x1 dot kuadrat ditambah setengah M2 X2 dot kuadrat dan setengah M3 X3 dot kuadrat. Ini akan sama dengan ini akan sama dengan energi kinetik untuk kasus yang kedua, yaitu kasus yang kedua setengah MQ XEQ dot kuadrat. Nah, dengan kita menyelesaikan untuk massa ekivalennya, maka kita bisa dapatkan besar massa ekivalen itu adalah sama dengan M1 ditambah L2 dibagi L1 kuadrat M2 plus L3 dibagi L1 kuadrat dikalikan M3. Nah, di sini dapat kita observasi bahwa massa ekivalen itu tidak sederhana dengan kalau kita menjumlahkan ketiga buah massa tersebut. Karena kalau kita jumlahkan ketiga massa tersebut, maka tentu saja persamaannya hanya akan berupa M1 tambah M2 tambah M3. Namun ternyata untuk menghitung massa ekivalen itu tidak bisa kita lakukan dengan cara seperti itu. Tapi di sini ada pengaruh geometri atau pengaruh lokasi dari massa M1, M2, dan M3. Baik, kemudian kita bahas tentang elemen redaman. Jadi untuk elemen redaman itu adalah elemen yang mekanismenya itu mengkonversi energi getaran menjadi energi kalor atau energi panas, dan dapat juga berupa energi suara. Apa efek dari elemen redaman yang eksis atau hadir pada sebuah sistem getaran? Maka sistem tersebut itu akan kehilangan energinya, yang dapat kita observasi sebagai respon getarannya yang berupa amplitudo itu berangsur-angsur akan berkurang. Jadi kalau kita lihat dalam plot antara waktu dan amplitudo, maka besar amplitudonya seiring dengan berjalannya waktu dia akan semakin berkurang. Elemen redaman itu diasumsikan tidak mempunyai massa dan tidak mempunyai elastisitas. Jadi hanya mempunyai konstanta redaman saja. Kemudian elemen redaman atau gaya redaman itu hanya akan terjadi jika terdapat kecepatan relatif antara dua ujung elemen redaman tersebut.
Jadi elemen redaman itu akan memberikan efek pada sebuah sistem getaran jika terjadi gerak relatif antara kedua ujungnya. Elemen redaman dapat kita kategorikan ke dalam 3 jenis elemen redaman, yaitu yang pertama adalah redaman viskos, kemudian yang kedua adalah redaman kolom atau redaman karena gesekan kering, dan yang ketiga adalah redaman histeritik atau redaman akibat dari material. Redaman viskos itu adalah redaman yang merupakan paling umum digunakan pada analisis getaran. Contoh dari redaman viskos itu adalah dapat kita temukan pada misal lapisan fluida tipis antara dua permukaan luncur, kemudian aliran fluida di sekitar piston dan silinder, dan juga aliran fluida pada sebuah orifice dan lapisan fluida tipis pada bantalan jurnal atau jurnal bearing. Pada redaman viskos terdapat proporsionalitas antara gaya redaman dengan kecepatannya. Nah, gambar di bawah ini adalah salah satu jenis elemen mesin yang banyak digunakan yang menggunakan prinsip dari redaman viskos. Jadi di sini terjadi gerak relatif antara piston dengan fluida yang ada di dalam piston ini, dan efeknya itu bisa kita modelkan sebagai sebuah redaman viskos. Redaman yang kedua itu adalah redaman kolom atau redaman karena akibat gesekan. Nah, di sini pada redaman tipe ini besar redamannya konstan namun arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda. Seperti dapat kita perhatikan atau kita observasi pada gambar di bawah ini, jika gayanya ke kanan maka tentu saja gaya geseknya itu akan arahnya ke kiri. Dan demikian juga sebaliknya, jika gaya pengganggunya ke kiri maka gaya geseknya adalah ke kanan. Nah, hal ini disebabkan oleh gesekan antara dua permukaan gesek yang kering atau pelumasan yang tidak memadai. Jadi jika dua permukaan tanpa ada pelumas di antaranya maka akan jatuh pada kategori redaman kolom atau redaman gesekan kering. Kemudian tipe redaman yang terakhir itu adalah redaman histeritik atau redaman material. Jadi redaman yang terjadi akibat dari deformasi material yang terjadi akibat benda tersebut berubah bentuk. Seperti yang terjadi pada kendaraan, itu pada ban itu ketika menggelinding dia akan berubah bentuk, maka akan terjadi redaman yang disebut sebagai redaman histeritik. Efek ini disebabkan oleh gesekan antara bidang-bidang internal yang tergelincir akibat deformasi. Kemudian yang bagaimana cara kita menghitung kombinasi dari redaman, kita dapat kategorikan menjadi dua konfigurasi redaman itu, yaitu konfigurasi paralel dan konfigurasi seri. Untuk konfigurasi paralel maka besar redaman ekivalen itu sama dengan C1 ditambah C2, sedangkan untuk redaman seri konfigurasinya untuk C ekivalennya adalah 1 per C ekivalen dibagi 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa persamaan yang terbentuk di sini itu sama persis dengan apa yang kita punya pada redaman pada kombinasi pegas. Jadi pada kombinasi pegas, rumus untuk pegas paralel itu juga berbentuk seperti ini, dan untuk yang seri juga berbentuk seperti ini. Nah, untuk kasus yang ada di atas ini maka kita bisa hitung kekakuan ekivalennya sebagai K1 tambah K2 tambah K3 dan tambah K4, maka totalnya adalah K ekivalennya sama dengan 4K, sedangkan C ekivalennya itu adalah C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 sama dengan 4C. Maka kombinasi antara pegas dan redaman yang ada di gambar di atas ini itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti yang ada di bawah ini. Demikian para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita dapat bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.